warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, dalam suasana bulan suci Ramadan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan kekuatan untuk benar-benar kita bisa menata hati kita, menata fisik kita, jasmani kita, rohani kita, supaya kita betul-betul mencapai keutamaan yang utama, yakni pengakuan dari Allah muttaqin, la'allakum tattaqun. Ini ending dari semua prosesi ibadah puasa. Baik, maka doa di sini merupakan satu pilar utama agar kita mampu menyikapi bulan suci Ramadan itu dengan setepat-tepatnya. Di antaranya adalah dengan kita melaksanakan siang di siang hari, qiyam di malam hari, hingga memperoleh kualifikasi yang utama, yakni punya dua dasar, iman dan wahdisaban. Maka kita mendapatkan ghufira lahu, penghapusan dosa-dosa, matakot damamin, dari yang semua yang telah lalu, sehingga itu merupakan prasyarat la'allakum tattaqun, prasyarat keluar Ramadan, ya, mencapai pengakuan derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak bisa melakukan itu semua karena kita ini makhluk yang dohir, makhluk yang berdosa, makhluk yang khilaf dan sebagainya, hingga kita butuh sekali taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah agar kita bisa menjalani prosesi jasmaniah dan ruhiyah kita, sehingga bisa mencapai kualifikasi pengakuan muttaqin dari hasil kita berproses selama bulan suci Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan betapa pentingnya kita bersandar. Kita tidak bisa mengunggulkan, mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak bisa mengandalkan ilmu kita. Kita benar-benar tidak memiliki daya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam menjalankan kaidah-kaidah amaliyah hingga mencapai kualifikasi tertinggi di bulan suci Ramadan ini. Kita sangat menyandarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berproses secara benar dan mencapai tujuan. Teman-teman sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan kepada kita bahwa kala kita sedang berpuasa, maka doa kita sedemikian dikabulkan dan mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal puasanya puasa benar dengan dasar iman dan dengan ihtisab, iman dan wahdisaban, dan doanya juga benar-benar. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyarankan, karena doa orang berpuasa ini begitu mustajabah hatta yuftir. Jadi salah satu la taraddu ta'watuhum, jika orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, al-imamul adil. Yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Sementara kita semua ini adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri. Maka kita harus tegakkan keadilan dalam diri kita. Terlebih lagi segenap seru sekalian alam, orang-orang sekitar kita, terlebih yang punya memang jabatan formil, secara formil menjadi pemimpin. Terlebih tidak tertolak doanya, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah wasaqul hatta yuftir, dan orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi waktunya ini dari fajar sampai berbuka, itu doanya mustajabah semua. Adapun ada ketentuan lain bahwasanya menjelang tenggelam matahari, menjelang berbuka puasa itu memiliki keutamaan tersendiri. Maka kita dituntutkan untuk banyak-banyak berdoa, terutama di saat-saat itu. Tetapi keutamaan orang yang berpuasa secara umum itu adalah dari mulai fajar hingga tenggelam matahari, sehingga Imam Nawawi menekankan berdoalah di sepanjang waktu itu. Tidak harus selalu di waktu-waktu tertentu, tapi di sepanjang itu doanya makbul semua. Ya, doanya makbul semua. Yang ketiga tadi watawatul matlum, doanya orang yang teraniaya di hati dengan kedoliman hati-hati. Teman-teman sekalian,
poin besar yang kita bicarakan dalam kesempatan yang sekilas ini adalah bahwasanya doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Di antara paketnya, di antara paket 3 pengkabulan doa ini adalah doa orang yang berpuasa, digandengkan dengan doa imam yang adil, digandengkan dengan hadis yang satu ini, digandengkan dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Dalam hadis yang lain dinyatakan digandeng doanya orang berpuasa ini digandeng dengan musyafir dan digandeng dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Ada beberapa versi, tapi poinnya adalah doa orang berpuasa itu mustajabah. Maka teman-teman sekalian, berkesempatan kita dalam 1 bulan Ramadan ini untuk memperbanyak banyak berdoa kepada Allah. Allah berbeda dengan makhluk pasti. Dalam hal apa? Di antaranya dalam hal kalau kita sesama manusia ada teman yang sering minta tolong sama kita, ya sekali, 2 kali, 3 kali kita mungkin senang juga diminta tolong, dipercaya dan lain sebagainya. Tetapi kalau keseringan siapapun kita, ya mungkin agak terganggu lama-lama. Tapi Allah SWT berbeda, semakin sering dimintai, semakin sering dimintai tolong, semakin sering dimintai, ya semakin Allah sebenarnya. Bahkan Allah SWT mewanti-wanti kita, uda'uni, mintalah kepadaku, gitu kan. Nah, maka momentum puasa ini, ayo kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu permintaan banyak hal, tetapi intinya permintaan itu ada 2 kepentingan, kepentingan ukhrawi dan kepentingan duniawi. Ya, makanya ada doa 1 zakat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia ya Allah berikanlah kepada kami, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dunia akhirat, waqina adzabannar, dan terhindar dari siksa api neraka. Nah, dalam konteks kita kali ini, kita akan tekankan bahwa kita sering tidak nyadar bahwa keberhasilan kita berpuasa faktornya kadang hanya kita dasarkan pada luasnya pengetahuan kita tentang puasa dan amaliyah-amaliyah yang menyertainya. Misalkan keutamaan sholat malam, keutamaan bersedekah, dan lain sebagainya. Terus ada yang menyandarkan pada kekuatan kebiasaan kita, karena kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, kita sudah berpuasa, sudah membiasakan tilawah Quran, sudah membiasakan berbuat baik dan lain sebagainya, sehingga kita punya perasaan Ramadan gampang, Ramadan enteng, kita sudah terbiasa puasa, kita sudah terbiasa tilawah Quran. Tidak, karena seberapapun apapun yang kita siapkan, semuanya akan berpulang kepada iradah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya kehendak, tidak punya kehendak, tetapi kehendak Allah yang akan terjadi. Kita tidak bisa mengandalkan kualitas pribadi kita untuk bisa mencapai keselamatan dunia akhirat, terutama untuk bisa mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengandalkan apapun yang ada dalam diri kita maupun apapun yang kita miliki, fasilitas apapun, tidak bisa. Sepenuhnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka kita bisa sampai di titik ini. Kita tidak tahu di titik kemudian kita tidak tahu. Maka tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu memiliki kualifikasi seperti hari ini. Kalau hari ini kita istiqomah berpuasa dan sebagainya, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Maka sandaran kita harus tetap kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam menggapai keutamaan bulan suci Ramadan ini. Seberapa kita akan memperoleh Lailatul Qadar, seberapa kita akan mengumpulkan pahala-pahala tilawah kita, sedekah kita, kualitas ibadah qiyamul Ramadan kita, kualitas puasa kita, iktikaf kita, itu semua sebagai ikhtiar kita, tetapi sandaran utamanya meminta pertolongan kepada Allah agar kita bisa melakukan itu semua, melakukan apa yang kita lakukan
semaksimal yang kita mampu lakukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, tapi karena mendapatkan pertolongan dari Allah, tiba-tiba mendapatkan kesadaran, hidayah, dan kekuatan taufik untuk melaksanakan sesuatu yang revolusioner di dalam bulan Ramadan ini. Selamanya Anda tidak mengenal atau kita tidak mengenal yang namanya iktikaf, tetapi mendapat hidayah di bulan suci Ramadan ini, kemudian melakukan iktikaf seperti cara Nabi 10 hari terakhir itu, full 24 jam di masjid. Kemudian Allah menyudahi hidup kita setelah itu, maka derajat kemuliaan yang paling tinggi dan kepastian mendapat Lailatul Qadar apabila seseorang melakukan iktikaf dengan cara Nabi yang tidak keluar masjid kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak selama 24 jam kali 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita memperoleh kekuatan apapun bentuknya. Tidak semua kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, tapi nilainya itulah, nilai dari apa yang kita lakukan itulah yang Allah memberikan poin tersendiri. Karena sesungguhnya puasa ini adalah urusan Allah. Tidak ada hitungan matematis berapa pahala puasa seperti ada kalau kita tilawah Quran, kita sholat, kita bersedekah, ada hitung-hitungannya. Allah bocorkan itu. Karena itu semua adalah kembali kepada hamba yang bersangkutan. Tapi puasa ini adalah as-shaumul, puasa ini untukku, kata Allah. Hati-hati di sini. Apa berarti Allah butuh puasa kita? Enggak. Tetapi Allah yang akan memperhitungkan. Allah sendiri yang tidak membocorkan berapa apa pahala puasa kita ini. Hanya saja Allah memberikan finish terakhir, yang inilah Allah tattaqin, derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertawadu, berendah hati di hadapan Allah, dengan merendahkan diri bersujud kita di bulan suci Ramadan ini, memohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita benar-benar tolong dipandu oleh Allah, ditata langkah kita oleh Allah selama bulan Ramadan ini, terutama dalam memperoleh keutamaan sehingga kita dimungkinkan mendapatkan kualifikasi la'allakum. Mudah-mudahan Allah ujabah apa yang menjadi doa-doa kita dengan penuh kesadaran bahwa doa kita doa yang diujabah oleh Allah karena kita sedang berpuasa. Usikum wa nafsi kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.